Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi GKJ Marguyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, atas hari baru yang Tuhan karuniakan hari ini. Sebelum kami menjalani hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul resapi pada hari ini adalah tenang. Terambil dari Yesaya 30 ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan tenang merupakan sebuah keputusan, ketetapan yang asalnya dari dalam diri kita sendiri, ditentukan oleh hati kita sendiri. Sedahsyat bagaimanapun kondisi kita, sesulit, sesakit, apapun yang menimpa kita, menerpa kita, keputusan untuk tetap tenang itu adalah keputusan hati kita sendiri. Dan ketika kita mau memutuskan untuk hati kita tenang di dalam badai sebesar apapun, maka akan ada sikap reaktif yang positif di dalam diri kita. Dan ketika reaksi positif itu ada, maka hati dan pikiran kita juga akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dianggap baik dan patut dilakukan. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Sebagaimana Filipi 4 ayat 8. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mempunyai hati yang tenang, mengupayakan hati yang tenang. Mari kita belajar dari terminasi Tuhan Yesus menjelang peristiwa salib yang maha dahsyat. Sebagai Tuhan dan Allah, namun dalam perannya sebagai manusia sejati, Tuhan Yesus akan mengalami tekanan yang luar biasa. Secara fisik, dia tahu dia akan dipukuli. Dia akan disuruh memanggul salib kayu yang besar naik dengan dipenuhi luka-luka oleh karena cambukan-cambukan yang merobek, menguyak tubuhnya sehingga darah mengucur. Penderitaan fisik yang luar biasa. Secara sosial, dia akan diseret, dijadikan tontonan. Dia akan diludahi, dihina. Bahkan dia lebih rendah daripada seorang penjahat kelas berat. Secara psikis, dia dihadapkan kepada pengadilan yang luar biasa. Dia dihakimi. Bahkan saat itu
dia ditertawakan. Para muridnya meninggalkannya. Dia dikhianati. Bahkan dia disangkal. Penderitaan yang luar biasa. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun dengan sedih, dengan letih, Tuhan Yesus mengambil waktu, memilih tempat yang sunyi untuk dia berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Dia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan Matius menulis untuk ketiga kalinya dia berdoa dengan doa yang itu juga. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Berdoa dan berdoa dengan doa yang sama. Dia meminta, bila cawan ini lepas daripada. Dia mempercayakan, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Sehingga dia mendapatkan rasa tenang. Dia mendapatkan kekuatan. Sebagaimana Yesaya menulis, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, separah apapun penyakit kita, sebesar apapun kesulitan dan tantangan kehidupan kita, tentu tidak sedahsyat yang Tuhan Yesus alami. Sebagaimanapun kita diperlakukan hina, dikucilkan, digunjingkan, diperkatakan, dihakimi, diperlakukan yang tidak sebenarnya, belumlah sampai kepada saat seperti Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita sampai kepada titik terminasi dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu khusus, mencari tempat yang sunyi untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa menyerahkan setiap kesulitan-kesulitan kita, mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, menghilangkan segala kekhawatiran, bahkan kekhawatiran dan kegentaran yang mau mati rasanya. Tuhan Yesus telah menanggungnya dan dia menang. Tidak hanya Getsemani, tidak hanya Jumat Agung, tapi ada Paskah terlewati. Kita akan sampai kepada kemenangan. Kita akan sampai kepada sukacita yang luar biasa, kebangkitan. Ketika kita mengambil waktu selalu bersekutu dengan Tuhan di setiap badai apapun masalah hidup kita, di setiap rasa sakit dan penyakit apapun, di setiap kesulitan dan tantangan apapun, datang meminta dan mempercayakannya kepada Tuhan, maka kekuatan ilahi, kekuatan dari Tuhan kuasanya bekerja atas diri kita, sehingga kita akan melewatinya dengan luar biasa, di luar akal kita. Paskah ada dalam hidup kita.
Tidak ada pundak untuk bersandar. Ada lantai, ada alas untuk kita bertolak, untuk kita bersujud datang kepadanya. Jangan malu berdoa berulang-ulang dengan doa yang sama. Jangan malu membawa kekhawatiran, kesedihan kita sampai menangis ketika berdoa. Karena Bapak Ibu Saudara, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apapun masalah kita akan tenang. Terima kasih ya Tuhan atas firman hari ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan dan menuntun kami untuk mengambil waktu mendekat kepada Engkau, berkomunikasi kepada Engkau, sehingga dalam tinggal tenang dan percaya kami akan menang dari masalah-masalah kami, karena kami mempunyai kekuatan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami serahkan. Amin.